Ok, salut, bonsoir et bienvenue dans cette classe. C'est notre deuxième classe de français. Hari ini adalah kelas pertemuan yang kedua dalam bahasa Prancis di IPA ya. Eh, Sambil kita nunggu yang lain ya Kak, kita akan mulai saja pembelajaran untuk malam hari ini ya. Eh, La semaine dernière, minggu lalu, nous avons appris l'alphabet du français et aujourd'hui ou ce soir, nous allons apprendre la prononciation en français. Jadi malam ini kita akan lanjutin yang kemarin ya. Kemarin alfabet, sekarang kita akan lanjutin belajar cara pronunciation, cara baca dalam bahasa Prancis itu seperti apa kan. Oh ya, suara saya terdengar jelas nggak Kak? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Jelas. Oke. Saya izin share screen ya Kak. Apakah sudah terlihat PPT-nya? Terlihat, Kak. Oke, kemarin kita minggu lalu sudah belajar tentang alfabet dalam bahasa Prancis ya, alfabet français. Apakah mau ada yang ditanyakan lagi? Kalau ada yang ditanyakan silahkan, nggak apa-apa. Tentang alfabetnya dulu, ya yang kita pelajari minggu lalu. Kalau nggak ada, kita bisa lanjutkan. Yang ingin saya kasih tahu ke kalian semua ya tentang pronunciation dalam bahasa Prancis itu ini. Jadi dalam bahasa Prancis, kalau misal kalian itu belum pernah belajar bahasa Prancis sama sekali sebelumnya ya, itu kemungkinan 98%, ya sekitaran 90 lebih lah, 90% lebih, itu kalian bakal salah cara bacanya. Karena tulisan sama cara bacanya dalam bahasa Prancis itu hampir semuanya itu tidak sesuai ya. Nah, makanya hari ini kita akan belajar itu ya, Kak. Nah, di sini tadi ada dua kata gitu ya, ada 2 atau 3 atau 4 kata bahkan bukan kata, huruf. Ya. Saya akan kasih tahu kalian bagaimana cara bacanya. Nah, yang pertama di sini ya, ini ada kelompok huruf, gabungan huruf IN, IM, EIN, sama AIN, itu cara bacanya ang. Nah, di sini saya kasih juga pengucapannya, ya ini kalian baca dalam bahasa Indonesia biasa ya, tapi nanti saya akan contohkan soalnya ya, ada beberapa yang mungkin perlu kita benar-benar contohkan ya, soalnya ya nanti kalian lihat sendiri. Jadi ini pengucapannya itu ang. Jadi hampir mendekati seperti a, ang. Ya, ini semua kelompok gabungan kata ini cara bacanya ang. Ang, ang. Jadi ang di sini ya, sebenarnya ini saya juga kasih tahu tentang cara pronunciation oleh native speaker-nya ya, biar kalian nanti juga terbiasa. Jadi ang di sini ya saya tulis ng, sebenarnya itu juga enggak ng jelas ya, secara jelas seperti contohnya terbang ya, kan itu ng jelas ya, karena di bahasa Indonesia itu jelas-jelas ya. Nah, di sini itu sebenarnya lebih ke mendengung. Ya. Jadi ang. Jadi nggak jelas-jelas banget ang ya, tapi agak mendengung. Ang. Tapi ya untuk mempermudah kita bisa pakai ng, ang, dengung. Ng yang dengung ya. Kita bisa pakai itu terlebih dahulu. Nah, contohnya itu seperti ini. Impossible, pas, bang, terus ini ada info. Ya. Impossible, pas, dan info. Oh ya Kak Nur Hadisha, ini sudah saya record. Nanti mungkin saya kirim di Google Classroom-nya.
nggak mungkin sih saya kirim ke upload di Google Classroom. Emang ini recordnya nggak di Gmeet-nya sih. Nanti saya upload ya Kak. Ini sudah saya record tapi ya. Tadi saya lupa bilang. Ini sudah saya record dari awal. Ya, ini tadi untuk IN, IM, EIN, dan AIN. Dalam bacanya itu ang. Contohnya ada impossible, pang, info. Nah, dari sini apa ada yang ditanyakan Kak mengenai cara pengucapannya? Kalau ada yang ditanyakan silahkan, nggak apa-apa. Atau perlu saya ulangi lagi ya. Jadi ini IN ya, IM. Jadi im ini, EIN ini, terus AIN, AIN itu cara bacanya ang, 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 ang. Contohnya itu ada impossible, pas, info. Ya, impossible, pas, info. Nah, jadi seperti itu Kak ya. Kalau ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan langsung, nggak apa-apa Kak. Kalau masih bingung ya. Bisa tanyanya bisa langsung lewat on mikrofon atau di chat juga bisa. Kemudian kita lanjut ke ini gabungan kata, gabungan huruf. Désolé. EN, EM, AN, dan AM. Ya, jadi N, M, AN, an ini, terus AM, am ini, itu cara bacanya ong, ong. Nah, jadi di sini mungkin kalian lihat pengucapannya ini tulisannya sama ya, ang, ong ya. Tapi ini cara bacanya itu mungkin agak beda ya, soalnya bukan cara bacanya sih, tapi lebih ke mulutnya dalam mengucapkan kata itu nanti itu agak beda ya bentuk mulutnya. Jadi yang ini EN, EM, AN, dan AM ini cara bacanya ong. Jadi O ya, tapi agak lebar. Ong. Jadi antara O dan A. Jadi di antara A sama O. Jadinya ong. Ong. Kita langsung ke contohnya aja. Contohnya ini ada tong. Tong. Jadi ini bukan temp ya, atau tom. Nggak kebaca M-nya sama sekali, apalagi P-nya. Ini cara bacanya tong. Le tong. Misal nih saya kasih kalimat ya, contoh kalimatnya mon temps ici est beaucoup. Ya, waktuku di sini banyak. Mon temps ya, waktuku. Tong. Tong. Jadi EN, EM, AN, dan AM itu cara bacanya ong. Terus contohnya lagi yang kedua itu ada enfant. Ya, yang depan ini EN ya. Ong. Enfant. Ya, jadi seperti itu. EN, EM, AN, dan AM cara bacanya ong. Contohnya ada temps dan enfant. Nah, yang berikutnya ini ada UN dan UM. Nah, ini saya tulis ANG juga ya. Tapi ini cara bacanya nggak sama seperti yang pertama tadi. Ini yang pertama kan kayak A ya. A-nya lebih jelas mungkin A. Tapi yang ini angnya ini lebih ke tadi kan angnya itu lebih ke kayak buka ya mulutnya agak. Jadi ang, ang. Terus yang ini yang UN dan UM ini itu lebih ke a, a. Yang pertama a, terus yang ini UN dan UM ini a sama o. Ya. Ya, tapi kalau misal kalian nanti cara bacanya itu hampir sama nggak apa-apa, soalnya emang hampir mirip.
tapi sebenarnya beda. Ya, jadi kita semua belajar di sini. Nggak apa-apa, soalnya emang benar-benar beda dari bahasa kita. Jadi nggak masalah sama sekali. Misal kalau kalian nanti masih belum bisa atau gimana. Jadi yang UN dan UM ini cara bacanya itu ang. Kita langsung ke contohnya aja. Ini lundi ini ya. Cara bacanya ini lundi. 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 Kemudian yang berikutnya ini parfum ya. Kalau kalian masih belum pernah belajar cara pengucapan dalam bahasa Prancis, ini parfum ya. Tapi ini cara bacanya parfum. 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 Jadi lundi, parfum. Lundi dan parfum. Ang. Beda ya. A-nya sama yang IN, IM, EIN, dan AIN tadi. Yang ini tadi barusan itu ang. Kalau yang tadi pertama itu ang. Impossible. Pas. Info. A. Kalau yang barusan UN, UM itu A. Lundi, parfum. Parfum. Impossible. Lundi. Ya, hampir mirip emang. Tapi kalau kalian dengerin native speaker-nya, cara pembacaan yang benar itu gimana, itu ada bedanya. Indonesia, ya, Indonesia, Indonesia, bukan Indonesia, Indonesia. Ya, emang hampir mirip. Hampir mirip sebenarnya. Tapi agak beda sedikit. Nah, kita yang berikutnya, kita lanjutkan dulu yang ang-ong ini dulu ya. Nah, berikutnya ada ON dan OM. Ini cara bacanya ong. Nah, ini benar-benar beda ya sama yang tadi. Kalau yang tadi itu ong, yang EN, EM itu ong, antara A sama O, jadi agak lebih terbuka mulutnya. Ong. Contohnya tadi ada tong, O, ya, O. Nah, kalau yang ini, ON dan OM, ini O, jelas O bundar. Ya, O jelas. Mulutnya itu O. O. Ong. Ong. Ya, ong. Jelas. Nggak ong, yang tadi itu ong, nah ini ong. Ong. Contohnya itu ada avion sama blong. Ong. Jelas ya. O-nya itu jelas. O. Ong sama ong. Ya. On. ON sama OM itu cara bacanya sama ya. Ong. Avion sama blong. Nah, jadi seperti itu. Dari sini mungkin yang ang sama ong ini, apakah ada yang ditanyakan, Kak? Kalau ada, silakan ditanyakan. Kak, mau tanya Ya. dong. Bukan mau tanya, maksudnya boleh nggak Kak diulang yang ang yang untuk UN dan UM? Oh ya, untuk yang UN dan UM ini cara bacanya itu ang. Ini A-nya lebih jelas lagi. Ang, la, di, ya, ang, A jelas sih. Cukup jelas di sini A-nya. A. Jadi contohnya tadi ada lundi sama parfum. A. Parfum. Lundi dan parfum. A. Lundi, parfum. A. Kalau yang tadi itu A. Impossible, pang. Ya, mungkin dari bentuk mulutnya yang lebih lumayan kelihatan ya daripada cara bacanya. Kalau bentuk mulutnya itu agak beda ya, mungkin keluar suaranya itu juga lumayan beda ya, Kak. Jadi yang tadi pertama IN, IM itu tadi ang ya. Ang possible. Kalau yang ini UN, UM itu ang. Jelas. Ang. Lundi, parfum. Ang. Jadi seperti itu, Kak, untuk yang UN, UM. Terima kasih Kak. Ya, Kak, sama-sama. Apakah ada yang lagi
ingin ditanyakan? Maaf Kak, izin baru bergabung ya. Iya Kak, nggak apa-apa Kak. Kita lanjut dulu ya Kak, kalau tidak ada yang ditanyakan. Untuk Kak Xavier, jadi nanti Kak ada rekamannya untuk meeting ini. Nanti mungkin saya, nggak mungkin, nanti saya upload di Google Classroom-nya. Ya Kak, mungkin kalau ingin tahu tadi seperti apa ya Kak. Atau nanti mungkin juga bisa ditanyakan Kak ya, tentang materi malam ini. Yang berikutnya itu ada OU sama OU akson. Namanya yang di atas ini akson Kak. Nanti kita juga pelajari lagi tentang akson ini. OU sama OU akson itu bacanya U jelas. U. Nah ini yang kemarin sempat saya singgung ya masalah U ya. Kalau di alfabetnya ya U jelas, yang U jelas di alfabet U jelas ya, itu kan cara bacanya U-nya agak, mulutnya agak lancip ya. U. U-nya itu U ya. Hampir antara U sama I, U ya, U. Sepertinya sama kayak di Jerman juga, di bahasa Jerman, U-nya itu U, U ya. Nah, ini OU sama OU akson ini cara bacanya benar-benar U seperti di bahasa Indonesia. U jelas. U biasa. Nggak ada mulutnya gimana-gimana. U biasa. U. Contohnya ini ada bonjour ya. Ini sering kalian dengar atau baca. Bonjour. Bonjour. Terus ada poulet. Poulet. Bonjour. Poulet. Poulet. U ya. Jadi bukan O, bukan bonjour, jo ya, nggak O gitu bacanya. Atau poulet ya, atau poulet. Jadi U jelas. Bonjour sama poulet. Itu OU dan U akson. Ya tadi ini contohnya belum saya kasih artinya juga ya. Jadi impossible itu tidak mungkin ya, sama seperti bahasa Inggris. Pain itu roti, info itu info atau berita, news ya. Temps itu waktu, enfant itu anak, lundi itu Senin, parfum itu parfum, terus avion itu pesawat terbang, terus blanc itu pirang, bonjour itu selamat pagi atau halo ya untuk menyapa, terus poulet itu ayam ya, poulet. Terus yang berikutnya ini ada C, H ya, C dan H. Ini cara bacanya S ya, sh, S. Jadi contohnya ini ada sha, sha, sama xian. Ini mungkin harusnya ini SY ya. Soalnya agak sh gitu, sh. Ya ini maaf, ini mungkin kurang Y kalau cara pengucapannya. Kalau ada Y-nya, ya, kalau ada Y-nya kan jadi agak beda ya cara bacanya. Jadinya ini kalau S doang kan jadi sa gitu ya. Tapi ini cara bacanya sha dan xian. Sha itu kucing, xian itu anjing. Sha ya. Jadi C dan H, C dan H itu cara bacanya sh, sha sama xian. Nah, yang berikutnya ini ada gabungan kata OI. Ya, gabungan huruf OI. Ini cara bacanya wa. Wa. Ya, pasti wa.
contohnya itu ada soir, terus voir, terus ada loin. Soir itu malam, voir itu melihat, dan loin itu jauh. Ya, jadi seperti itu, Kak. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan, Kak? Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Oh ya, Kak Nur Aniza. Cara bacanya itu yang xian itu ya, itu cara bacanya xiang, 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 xiang. Nah, jadi seperti itu, Kak. Xiang. Kalau ini boleh saya tuliskan ya, eja dalam bahasa Indonesia, mungkin agak aneh ya malahan. Tapi ini untuk mempermudah, misalnya yang xiang ini bisa kalau kita eja itu S-I-Y-O-N-G, S-I-Y-O-N-G. Jadi xiang, xiang. Ya, xiang cara bacanya seperti itu, Kak ya. Oke, apa yang ingin bertanya lagi? Kak Dini Nur, ya, cara pengucapannya yang OI ya, itu wa, wa, wa. Contohnya itu ada soir ya, wa. Jadi jelas wa, WA gitu ya, wa. Kayak warteg ya, warteg atau warnet atau wawan ya, wa jelas. Soir ya karena banyak kan emang di tengah-tengah satu kata. Jadi misal kalau soir ini kan jadi kalau kita eja jadi SWAR gitu ya. Soir. Soir. Bonsoir atau bonsoiré. Voilà ya, voilà. Tulisannya kan voila ya. Itu cara bacanya voilà. Terus ini voir sama loin. Jadi cara bacanya wa ya, Kak. Jadi seperti itu, Kak. Oke, apa ingin ada yang ditanyakan lagi? Kalau ada, silahkan. Tidak ada yang ditanyakan, kita lanjutkan lagi ya. Yang berikutnya itu ada gabungan kata, gabungan huruf. EAU, EAUX, sama AU. Nah, ini cara bacanya O juga sama. O. Maksudnya sama kayak yang U ya. Ini kan cuma U jelas, berarti kan ini cara bacanya U seperti di bahasa Indonesia. U jelas. Kalau ini O jelas di bahasa Indonesia. O biasa. O. Nggak ada atau apanya. O jelas. O. Ya, jadi ada 3 huruf ini atau bahkan 4 ini. Cara bacanya cuma O doang. Ya, emang gitu. Makanya tadi saya bilang, kalau kalian belum pernah tahu cara bacanya, itu 98%, 99 mungkin, itu kalian bakal salah cara bacanya. O. Ya, contohnya itu ada oiseau sama manteau. Ya. Oiseau sama manteau. Wa. Ya, ini tadi OI, cara bahasanya itu wa, zo. EAU ya. Itu cara bacanya O. Jadi zo. Nah, kemudian yang berikutnya itu ada manteau. Ya, EAU O. Nah, oiseau itu artinya burung, manteau itu mantel. Ya, coat dalam bahasa Inggris. Oiseau dan manteau. Itu EAU, EAUX dan AU. Itu O. Nah, yang berikutnya itu ada huruf A dan I. Ya, AI ini. Nah, ini cara bacanya itu E. Nah, ini. Ini saya kasih aksen di atas ya. Ini maksudnya cara bacanya itu kalau itu tuh ada aksennya itu berarti E. Misal di E-nya kayak di meja. Meja, E ya. Sama boleh ya, E, boleh. Atau misalnya apa? Kelereng, eng-nya ya, kelereng, E-nya itu, kelereng, E. Jadi contohnya ini ada
me, ya, AI ini, me. Jadi mais ini ya, mais ini, cara bacanya cuma me, 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 me. Kemudian ada emer, kemudian ada le. Ya, AI itu cara bacanya cuma e, me, emer, le, me, emer, le. Mungkin agak kadang ada yang ngomong itu agak ada i-nya ya, maksudnya kayak May ya, ada i-nya sedikit kayak gitu. May, emer atau le ya, ada i-nya. Tapi overall itu pengucapannya itu AI itu ya. Nah, kemudian berikutnya itu ada huruf EU, OE, atau ya kadang bisa ditulis OE gini ya. Ini ada huruf sendiri ya, emang bisa ditulis seperti ini. Kalau kalian keyboardnya itu bahasa Prancis itu kadang ada gabungan huruf O sama E seperti ini. Nah, itu OE ini. Nah, ini cara bacanya itu E, E, kalau saya dengarkan itu bukan ya, kalau seperti di apel atau elang ya, tapi lebih ke e, ya, jadi seperti itu. Contohnya ini, euro, kemudian sœur, ya, agak beda ya. Misal yang cara bacanya ini sœur, dengan biasa seperti di apel, sœur, beda ya, sœur sama sœur, ya, mungkin antara sama o, antara dua huruf itu. Jadi euro, sœur, yang berikutnya ya, yang tadi me ini tadi artinya lupa. Untuk yang me ini artinya tapi ya, tetapi. Aimer ini menyukai, mencintai. Le itu susu. Nah, euro ini tadi euro ya, mata uang. Terus kemudian sœur itu saudari perempuan ya, sœur. Kemudian itu telur artinya. Jadi euro, sœur sama ya, euro, sœur, jadi mulutnya agak gini ya, emang antara sama o ya, sœur, bukan sœur juga, bukan sœur juga ya, bukan sœur tapi sœur, seperti itu. Nggak apa, nanti kalian nggak harus langsung bisa juga, ini perlu belajar. Emang saya juga memerlukan waktu yang cukup lama juga untuk terbiasa membaca sesuai dengan cara pengucapannya yang benar. Nah, yang berikutnya yang terakhir ini ya, untuk di sini itu yang terakhir itu ada double L. Itu cara bacanya ya. Langsung contohnya aja, ini seperti di famille atau V ya. Mungkin di Spanyol, di bahasa Spanyol ada ya, double L itu kayak ya kayak misalnya llamo, seperti itu. Nah, tapi seperti di bahasa-bahasa yang lain juga, nanti itu ada pengecualian. Nggak mesti double L itu nanti itu dibaca Y juga. Nanti ada yang dibaca L-nya itu masih dibaca, itu nanti masih ada ya. Ini pengecualian saya kasih tahu juga sekarang biar nanti itu nggak terlalu bingung. Pengecualian exception ya, nanti itu pasti ada. Misalnya rule-nya itu gini, tapi nanti pasti ada beberapa kata atau mungkin kalimat kata ya. Nanti itu mungkin agak beda sendiri, nggak ngikutin rule-nya, nggak ngikutin kelompok rule-nya, itu nanti ada. Nah, ini untuk double L ini, pengecualian itu ada di kata ville, kota, V,
V-I-L-L-E. Ya. Ville itu ya. Itu bacanya nggak vie, tapi ville. Ville, kota. Nah, pengecualian contohnya seperti itu. Famille sama vie. Nah, double L di sini. Nah, dari sini mungkin apa ada yang ditanyakan, Kak? Untuk semuanya ini. Mungkin ntar lagi kita lanjut ke slide yang berikutnya sih, Kak, yang terakhir sih, Kak. Karena waktunya sudah mepet juga. Yang berikutnya sepertinya nggak terlalu banyak juga. Oh ya, Kak Nur. Cara bacanya untuk famille ya, itu famille. Famille. Ma famille, kadang E-nya itu nggak terlalu dibaca ya, ada native speaker yang E-nya itu nggak terlalu jelas. Kalau misalnya ngomongnya cepet gitu ya, ma famille est beaucoup, je n'ai pas famille à la maison parce que j'habite seul ici dans la maison avec mes amis seulement. Ya, famille, ma famille. Ya, seperti itu, Kak. Tapi bisa dibaca famille kok. Ya, sama-sama, Kak. Nah, apa ada yang ditanyakan lagi, Kak, tentang pengucapan ini? Kalau tidak ada, selanjutkan ke slide yang berikutnya, ini yang terakhir. Nah, ini sedikit wawasan juga, soalnya ini juga cukup penting. Untuk ini, huruf CA, CU, dan CO ini dibaca K ya, jadinya K. Jadi K, Ku, Ko. K, Ku, Ko. Terus ya contohnya itu ada kado, cuisine, sama komong. Ya, contoh. Untuk yang CA, CU, dan CO ini tadi itu bacanya K, Ku, Ko. Nah, contohnya itu ada kado, terus cuisine, sama komong. Nah, yang berikutnya itu CE, CI, ya itu bacanya se sama si ya. Jadi bukan K, tapi kalau ini C-nya ini ketemu sama E dan I, itu jadi S ya, se dan si. Contohnya itu ada cereal sama sang. Cereal dan sang. Nah, yang berikutnya ini ga, gu, go ya. Itu cara bacanya ga, gu, go ya. G jelas, ga, gu, go. Contohnya itu ada gar, terus guitar, sama gom. Gar, guitar, sama gom. Ya. Nah, tapi misal ini G-nya ini ketemu E atau G ketemu I, itu jadinya je. Ya, seperti pelafalan huruf G dalam alfabet kemarin itu. Jadi bacanya jadi je, ji, ya, je, ji, je. Nah, ini contohnya, ini gentil ini ya. Ini bacanya jadi jontil ya. Jadi bukan go, bukan gontil ya, tapi jontil ya karena ketemu huruf E. Jadinya jontil. Nah, kemudian contohnya lagi itu ada gilet. Gilet. Ya. Jadi G tadi ketemu A, U, O itu bacanya ga, gu, go ya. Ga, G jelas. Nah, kalau ketemu E sama I itu jadinya je. Je. Contohnya tadi itu gentil sama gilet. Ya. Gentil dan gilet. Ya, sekalian akson ya, Kak. Ini cuma dikit juga.
kurang 5 menit lagi ya Kak. Yang berikutnya kelasnya ada bahasa Jerman ya. Oke, kita masih ada waktu sih. Ini bentar aja, ini cuma akson ya. Jadi untuk akson ada yang pertama itu namanya egu ya. Jadi yang atasnya garisnya itu ke arah kanan itu bacanya seperti di meja tadi ya, biasa seperti bahasa Indonesia. Contohnya itu tadi ada Indonesi sama cafe. Ya, Indonesi dan cafe itu namanya akson egu. Yang berikutnya ada akson graf. Ini garisnya di atas itu miringnya ke arah kiri. Ya, ini yang ini bacanya jadinya bukan ya, beda ya, sama di bahasa Indonesia itu mungkin contohnya itu panen atau kaleng, ya, meskipun nya tulisannya sama tapi cara bacanya itu agak nya melebar, contohnya itu ada frère sama mère atau mungkin père juga ya. Frère itu saudara laki-laki ya, adik kakak laki-laki, brother ya. Mère itu ibu, père itu ayah. Namanya itu akson graf. Jadi bacanya itu frère. Bukan frère ya, beda loh ya. Frère sama mère kan jadi beda. Nah, karena akson graf ya, garisnya atas itu ke arah kiri, jadinya frère sama mère. Yang berikutnya itu circumflex ya. Circumflex, akson circumflex itu ada yang untuk A-nya ini tadi lupa. Ini nggak terlalu pengaruh. Ini tetap sama bacanya A. Cuma kalau ada atasnya itu nanti itu artinya nanti akan beda dalam suatu kalimat. Ya, ada A biasa artinya itu di. Terus kalau A-nya ini ada shred-nya ini, aksonnya ini artinya bisa to apa gitu. Untuk melakukan ya faire ya gitu, seperti itu. To do, nah nanti artinya bisa beda. Nah, untuk circumflex ini ada kayak topi kecil di atasnya ini. Ini kebanyakan ada ininya, berarti ini kata-katanya ini kebanyakan serapan dari bahasa Latin ya, bahasa Latin, bahasa aslinya dulu itu. Seperti ini misalnya hospital ya, hospital ya pertama di bahasa Inggris juga, atau forêt itu forest, hutan ya sama. Jadi gunanya itu cuma seperti itu untuk yang circumflex. Yang berikutnya tréma. Tréma itu ada titik 2 di atasnya, ada A, I, U, E, O sama Y ini ya di atasnya. Ini berarti misal kalau ada 2 huruf vokal di tengah ya atau di depan ya, kalau ada salah satunya itu huruf vokalnya ada akson trémanya, itu berarti dua-dua vokalnya itu dibaca. Nah, ini contohnya. Kalau nggak ada aksonnya, ini I-nya, bacanya me ya, seperti tadi itu, me. Tapi kalau ada trémanya seperti ini, ada 2 titik ini, bacanya jadi mais. Ya, mais ya, mais. Dua-duanya vokalnya itu jelas dibaca. Mais. Ya, mais. AI jelas. Yang berikutnya ini Noel ya. Noel bukan nol atau nol ya. O sama E-nya itu dibaca jelas. Noel, Noel. Ya, mais itu jagung artinya. Noel itu Natal artinya. Ya, mais, Noel. Yang berikutnya ini adalah sedil. Nah, jadi C-nya ini ada kayak ada jangkar kecil di bawahnya itu. Ini bacanya jadi se. Ya. Ini harusnya masuk di yang tadi ya. Dalam pengucapan. Ini, misal ini Safa sama français. Ya. Kalau nggak ada jangkarnya, mungkin ini bacanya jadi kava. Kemudian yang français ini kalau nggak ada jangkarnya ini ya, nggak ada la sedilnya ini, bacanya jadi franque ya jadinya. Ya, seperti itu. Ini gunanya buat cara bacanya itu jadi se. Nah, dari sini Kak mungkin apa ada yang ditanyakan mengenai akson atau pengucapannya tadi? Nanti PPT-nya, materinya ini saya kirim ke nanti juga, oh ya,
Yang paling akhir ini oh ya Kak Yulianti, yang terakhir tadi itu namanya la cédule ya, itu sa, S biasa, sa ya. Contohnya tadi Sava sama français, jadi S. Gunanya jangkar kecil di bawahnya C itu buat biar bacanya bisa jadi sa. Soalnya kalau nggak ada jangkarnya itu jadinya K kan ya, kalau C ketemu sama A. Kebanyakan yang saya temui itu emang cuma la cédule itu C sama A sih. C sama A saja. Jadi bacanya jadi sa. Sava, français. Jadi seperti itu Kak Yunanti. Kak Safir ini beda ang ya. Ini tadi untuk yang IN, IM, EIN dan AIN ini tadi. Yang pertama Kak Safir ini yang pertama itu cara bacanya ang. Ang. Mulutnya mungkin agak buka sedikit. Ang. Contohnya tadi ada impossible, pas, sama info. Ang. Ya, ang. Ang. Yang berikutnya, yang kedua, ANG ini yang berikutnya. Ini cara bacanya A. Contohnya itu ada lundi sama parfum. A. Ya, jadi yang pertama di A, yang kedua A. A dan A. A, A. A, A. Nah, jadi seperti itu Kak Safir. Ya, sama-sama Kak. Oke, karena sudah jam 8 Kak, kalau sudah tidak ada yang tanyakan lagi, saya tutup sampai sini dulu ya. Kita lanjutkan materinya minggu depan. Terima kasih sudah hadir di kelas bahasa Prancis malam ini. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Ya, sama-sama Kak Safir. Kita ketemu lagi di kelas minggu depan Kak ya, hari Jumat. Oke. Baik, sekian. Bonne soirée. Selamat malam.